Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Nadia Aulia dengan NIM 250101001124. Dan saya Ani Chandrawati dengan NIM 25010111115. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori belajar dan pembelajaran menurut Imam Al-Ghazali dan juga Imam Al-Jaruzi. Dan juga di sini kami bersama dosen pengampu Bapak Intan Rosidi. Pendidikan Islam sejak dahulu menjadi pilar penting dalam membentuk generasi berilmu dan berakhlak. Pemikiran Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu adalah cahaya hati yang harus sejalan dengan amal. Sedangkan Imam Az-Zarnuji menekankan adab dan metode praktis dalam menuntut ilmu. Pada era modern ini, pendidikan Islam sering terjebak pada aspek kognitif semata, sehingga pemikiran keduanya sangat relevan untuk dikaji ulang guna mengintegrasikan nilai-nilai klasik dengan kebutuhan pendidikan masa kini. Macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori behavioristik menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh lingkungan melalui hubungan stimulus dan respon. Yang kedua, teori kognitif. Teori ini menekankan bahwa belajar akan lebih efektif jika materi sesuai dengan struktur kognitif siswa dan dihubungkan dengan pengalaman sebelumnya. Pengetahuan dianggap saling berhubungan dan menyeluruh, bukan terpisah-pisah. Yang ketiga, teori humanistik. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama belajar adalah memanusiakan manusia. Belajar dianggap berhasil jika siswa mampu memahami diri dan lingkungan hingga mencapai aktualisasi diri. Peran guru dalam implementasi teori pembelajaran. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Mereka tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mendukung perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa. Dengan pemahaman yang baik terhadap teori belajar, guru dapat mengatur pembelajaran secara efektif sesuai dengan kebutuhan siswa. Ada beberapa peran utama guru dalam pendidikan. Yang pertama, sumber belajar. Kedua, fasilitator. Yang ketiga, pengelola. Yang ketiga, pembimbing. Yang keempat, motivator. Yang kelima, evaluator. Manfaat teori pembelajaran apa sih? Jadi manfaat teori pembelajaran yang pertama, manfaat teori pembelajaran adalah memberi arah bagi proses belajar mengajar. Bagi guru, teori ini membantu memilih metode, strategi, dan media yang sesuai atau setara yang memahami perbedaan siswa. Bagi siswa, teori pembelajaran meningkatkan motivasi, kemandirian, dan cara belajar yang tepat. Secara luas, teori ini juga menjadi dasar pengembangan kurikulum, model pembelajaran, dan penelitian pendidikan untuk meningkatkan kualitas belajar. Baik, sebelum saya menjelaskan masuk kepada materi teori belajar dan pembelajaran menurut Imam Al-Ghazali dan juga Al-Jaruzi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara etimologis. Teori itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu teoria dan juga teoros, yang memiliki arti melihat dan pengamatan. Nah, sedangkan kata belajar itu memiliki makna sebuah proses mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, ataupun perubahan perilaku melalui pengalamannya. Dengan demikian, teori belajar itu dapat diartikan sebagai suatu konsep, prinsip, dan juga proposisi yang menjadi satu di mana menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya. Nah, menurut Hilgard dan Bauer, mereka mengemukakan bahwa belajar itu merupakan suatu proses aktivitas yang berhubungan dengan timbul atau dirubahnya tingkah laku seseorang yang melalui reaksi terhadap situasi disebabkan oleh pengalaman yang berulang dalam situasi atas dasar kecenderungan respons bawaan, kematangan, maupun juga keadaan sesaat. Nah,
Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya atau lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya yaitu macam-macam teori belajar. Di sini saya akan menjelaskan 3 teori belajar, macam-macam teori belajar. Nah, yang pertama itu ada teori behavioristik, yang dimana teori ini menekankan bahwa perilaku itu dipengaruhi lingkungan melalui hubungan stimulus dan respons. Pembelajaran akan terjadi dengan pemberian penguatan, baik positif maupun negatif. Nah, untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Dalam penerapannya, guru lebih banyak memberi instruksi singkat dan contoh melalui praktik atau simulasi daripada memberikan penjelasan materi yang sangat panjang lebar. Yang kedua yaitu teori kognitif, di mana teori ini menekankan bahwa belajar akan lebih efektif jika materi itu sesuai dengan struktur kognitif siswa dan dihubungkan dengan pengalaman sebelumnya. Pengetahuan ini dianggap saling berhubungan dan menyambung, bukan terpisah-pisah. Nah, dalam penerapannya, guru itu berperan sebagai fasilitator yang membantu siswanya membangun pemahaman sendiri melalui interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu teori humanistik. Teori ini itu menekankan bahwa tujuan utama belajar adalah memanusiakan manusia. Jadi belajar itu dianggap berhasil jika siswa itu mampu memahami diri sendiri dan juga lingkungannya hingga mencapai aktualisasi dalam diri. Dalam praktiknya, guru itu berperan sebagai fasilitator sekaligus motivator, sedangkan siswa menjadi pelaku utama yang aktif dalam memaknai pengalaman belajarnya. Lalu, apa sih peran guru dalam implementasi teori pembelajaran? Nah, jadi, guru itu memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam pembelajaran. Mereka itu tidak hanya menyampaikan sebuah materi, namun mereka itu juga mendukung perkembangan intelektual, sosial, bahkan emosional siswa. Nah, dengan pemahaman yang baik terhadap teori belajar, guru dapat mengatur pembelajaran secara efektif, sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Ada beberapa peran utama guru dalam pendidikan. Nah, yang pertama yaitu sumber belajar. Guru yang menguasai materi dapat menjelaskan konsep dengan jelas, dengan baik, dan menjawab pertanyaan siswa dengan yakin. Kemudian fasilitator, yaitu guru membimbing siswa sesuai rencana pembelajaran, memberikan dukungan, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, yang ketiga yaitu pengelola. Apa maksudnya? Maksudnya adalah guru menciptakan suasana kelas yang positif dan nyaman untuk mendukung motivasi belajar siswa untuk membangkitkan semangat para siswa belajar. Nah, kemudian pembimbing. Guru ini sebagai pembimbing dapat membantu siswa menemukan potensi dan minat dalam diri para siswa, serta memberikan dukungan untuk pengembangan diri mereka. Kemudian guru juga sebagai motivator, di mana guru ini membangkitkan semangat siswa dan menunjukkan bahwa tujuan belajar itu lebih dari sekedar prestasi, tetapi juga untuk mengembangkan diri. Selanjutnya yaitu evaluator, di mana guru ini mengevaluasi hasil pembelajaran, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan merencanakan pembelajaran yang lebih efektif di masa yang akan datang nanti. Lalu apa sih manfaat teori pembelajaran itu? Jadi manfaatnya adalah
Teori belajar ini dapat memberi arah bagi proses belajar dan mengajar. Bagi guru, teori ini membantu memilih metode, strategi, dan media yang sesuai serta memahami perbedaan para siswanya. Nah, untuk siswanya sendiri, teori pembelajaran dapat meningkatkan motivasi, kemandirian, dan juga cara belajar yang tepat bagi mereka. Nah, secara luas, teori ini juga menjadi dasar pengembangan kurikulum, model pembelajaran, dan juga penelitian pendidikan untuk meningkatkan kualitas belajar mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori belajar dan pembelajaran menurut Imam Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali merupakan ulama besar Islam yang pemikirannya itu berpengaruh dalam teologi, filsafat, tasawuf, maupun dalam pendidikan. Nah, dalam karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin, Ayyuhal Walad, dan Mizan Al-Amal, ia menekankan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, bukan hanya sekedar dipahami secara teorinya saja. Keberhasilan belajar itu tidak diukur dari kecerdasan semata, melainkan dari sejauh mana ilmu dapat memperbaiki akhlak, menumbuhkan iman, dan tidak kalah pentingnya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Guru itu dipandang sebagai sebuah teladan moral sekaligus pembimbing spiritual bagi siswanya, sehingga hubungan siswa atau murid dan guru harus dilandasi dengan adanya adab, penghormatan, dan juga kasih sayang, serta proses belajar dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan juga dengan kesungguhan dan kesabaran. Nah, kitab Ihya Ulumuddin, salah satu aspek pentingnya adalah penekanan pada hubungan antara ilmu dan juga amal. Al-Ghazali berpendapat bahwa pengetahuan yang tidak diimbangi dengan amal yang baik itu akan sia-sia. Seperti contoh, seorang pelajar tahu bahwa mencontek itu dilarang, mencontek itu dosa karena tidak jujur, maka ia harus mengamalkan ilmunya dengan tidak mencontek saat ujian. Kemudian contoh lagi, seorang guru yang memahami pentingnya kejujuran dan juga kasih sayang, maka ia harus mengajar dengan sabar dan juga dengan ketulusan, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu kepada muridnya saja. Kemudian Ayyuhal Walad, yang artinya yaitu wahai ananda. Disebutkan al-ilmu bila amalin jununu wal amalu bila ilmin lam yakun, yang artinya ilmu adalah amal, ilmu tanpa amal adalah gila, dan amal tanpa ilmu itu tiada nilainya. Kemudian Mizan al-Amal, yaitu timbangan amal. Kitab ini membahas bagaimana menilai baik dan buruknya perbuatan manusia berdasarkan akal, ilmu, dan ajaran agama. Setiap amal manusia itu harus ditimbang dengan ilmu niat yang sangat besar. Pada intinya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat diamalkan. Proses belajar tidak boleh berhenti pada teorinya saja, melainkan diwujudkan dalam amal nyata yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Apa sih tujuannya? Ya, tujuan pendidikan anak itu berfokus pada pembinaan kepribadian yang utuh, baik secara spiritual maupun secara moral. Pendidikan dimaksudkan untuk membimbing anak agar senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dan menjadi seorang hamba yang taat. Imam Al-Ghazali membagi tujuan pendidikan menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, pendidikan itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah SWT dan sarana mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik. Kemudian yang kedua bertujuan
membantu akhlak terpuji peserta didik agar menjadi lebih taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mengantarkan anak menuju kebahagiaan dunia maupun akhiratnya kelak. Terakhir yaitu evaluasi pendidikan dari Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, evaluasi pendidikan itu tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, namun juga menilai perubahan, perilaku, dan kesadaran ketuhanan. Baginya, keberhasilan pendidikan itu diukur dari kesempurnaan akhlak dan kedekatan hisab atau al-musahabah, yang artinya menghitung atau mengoreksi, yakni upaya menilai dan memperbaiki diri setelah ia beraktivitas. Dengan demikian, evaluasi dalam pandangan Imam Al-Ghazali itu berfungsi sebagai sarana introspeksi diri dan untuk menyucikan hatinya, mengembangkan kesadaran spiritual mereka, dan memperbaiki kekeliruan demi meraih keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar dan pembelajaran menurut Imam Az-Zarnuji. Menurut Imam Az-Zarnuji, belajar merupakan proses jiwa atau mental yang dengannya suatu hal yang mustahil dapat menjadi jelas. Hakikat belajar itu sendiri adalah pembentukan jiwa atau akhlak. Karena itu, konsep pembelajaran menurut Imam Az-Zarnuji lebih menekankan pada persyaratan moral, baik pada guru maupun siswa, tanpa harus mematikan kreativitas serta dinamika belajar. Selanjutnya, Az-Zarnuji juga menekankan beberapa prinsip penting dalam menuntut ilmu. Yang pertama, belajar harus disertai dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah. Karena terdapat di hadis pertama yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kita itu harus niat yang baik itu karena apa yang kita niatkan akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita niatkannya hanya karena Allah, ya kita akan kembalinya ke diri kita, itu adalah berbentuk keridhaan Allah. Kalau kita kalau kita meniatkannya hanya untuk keformalitasan saja, yang kembali juga akan keformalitasan saja gitu. Yang kedua, pentingnya memilih ilmu yang bermanfaat, guru yang berakhlak mulia, dan teman yang baik. Seperti yang ada di kitab Ta'lim Muta'alim, yang artinya sebagai pelajar itu dapat memilih ilmu yang baik yang diperlukan bagi agamanya, kemudian ilmu yang dapat digunakan kelak di masa depan. Selain itu, hendaknya mendahulukan ilmu tauhid sehingga dapat memahami tentang Allah dengan dalil yang jelas. Bukan hanya sekedar taklid, meskipun iman taklid itu sah, tapi masih terkena dosa karena tanpa dalil. Hendaknya seorang pelajar dapat memilih ilmu yang kuno, jangan memilih ilmu yang baru tanpa ada dasar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama berkata, tetaplah pada ilmu yang kuno dan sungguh janganlah engkau memilih ilmu yang baru. Jangan sekali-kali mempelajari atau menggunakan ilmu debat, yaitu ilmu yang timbul setelah para ulama besar meninggal dunia. Karena ilmu debat itu hanya akan menjauhkan orang yang hendak belajar ilmu fikih dan menyia-nyiakan umur, serta dapat memporak-porandakan ketentraman hati. Tidak tenang atau resah, juga hanya akan menimbulkan pertentangan atau permusuhan. Selain itu, ilmu debat termasuk tanda-tanda kedekatan hari kiamat, juga tanda-tanda hilangnya ilmu, khususnya ilmu fikih. Adapun memilih guru, hendaknya dapat memilih seorang guru yang benar-benar alim atau pandai, lebih wirai,
dan yang lebih tua, sebagaimana Imam Abu Hanifah ketika belajar beliau memilih Ustadz Hamdan bin Abi Sulaiman. Setelah dipikir-pikir dan diangan-angan, maka Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan beliau Syekh Hamad adalah seorang guru yang tua ilmunya, sikapnya yang mulia dan agung, serta sifatnya baik dan sabar. Imam Abu Hanifah berkata, aku tetap belajar kepada Syekh Hamad, menetap dan tidak berpindah-pindah hingga aku dapat menyelesaikan pelajaran dengan sempurna. Kemudian aku mendengar ada seorang ulama yang pandai dan bijaksana di daerah Samarkandi. Jadi seperti itu. Yang ketiga, hormat kepada guru. Untuk mendapat keberkahan. Kenapa kita harus hormat kepada guru? Karena keberkahan dari seorang guru itu juga akan berdampak pada kita, khususnya seorang pelajar. Karena kalau guru nggak ridho, guru nggak berkah pada apa yang beliau ajarkan kepada kita, itu nggak masuk gitu loh ke kita. Jadi kita harus hormat dan patuh kepada guru. Yang keempat, belajar menumbuhkan sikap konsistensi, kesungguhan, dan kesabaran. Dari sifat itu kita bisa tahu nih, dari kesungguhan itu muncul konsistensi. Dari konsistensi itu perlu kesabaran. Jadi dari ketiga sifat itu saling bersinambungan. Yang kelima, mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Percuma nggak sih kalau kita cuma sekedar tahu dan cuma sekedar oh iya gitu doang, tapi tanpa mengamalkan itu sangat percuma. Jadi kita harus mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Yang keenam, doa dan tawakal kepada Allah. Terus juga Al-Zarnuji tidak hanya berorientasi pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembinaan akhlak, adab, serta spiritualitas yang menyeimbangkan antara usaha, niat, dan keberkahan ilmu. Al-Zarnuji mengingatkan kita bahwa dalam belajar dan mencapai tujuan pendidikan bukan hanya sebagai formalitas, tetapi pada dasarnya dalam belajar harus diniatkan dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah. Konsep pendidikan Al-Zarnuji secara monumental dituangkan pada kitab Ta'alim al-Muta'alim di Al-Ta'alim Turuk al-Ilmi, mengajar pelajar-pelajar untuk mengajarkan jalan-jalan ilmu. Dalam tujuan dan metode ini telah dipelajari oleh banyak lembaga-lembaga pendidikan. Dalam kitab tersebut terdapat 13 pasal tentang konsep pendidikan. Yang pertama, pengertian ilmu dan keutamaannya. Yang kedua, niat dikala belajar. Yang ketiga, memilih ilmu, guru, teman, serta ketabahan dalam belajar. Yang keempat, menghormati ilmu dan para ulama. Seperti yang terdapat pada kitab Ta'alim al-Muta'alim, yang artinya, ketahuilah sesungguhnya orang mencari ilmu itu tidak akan memperoleh ilmu dan kemanfaatannya kecuali dengan memuliakan ilmu beserta ahlinya dan memuliakan guru. Dikatakan tidak akan sampai maksud seseorang kecuali ia mau menghormat. Sebaliknya seseorang akan jatuh dari kedudukannya akibat ia tidak mau menghormati dan meremehkan. Dikatakan juga sebagian ulama, menghormat itu lebih baik daripada taat. Tidaklah engkau tahu bahwa seseorang menjadi kufur bukan karena buat maksiat, tetapi ia bisa menjadi kufur lantaran tidak mengindahkan perintah dan larangan Allah, termasuk memuliakan ilmu dan memuliakan guru. Yang kelima, ketekunan, kontinuitas, dan cita-cita luhur. Yang keenam, permulaan dan intensitas belajar serta tata tertibnya. Yang ketujuh, tawakal kepada Allah. Yang kedelapan, masa belajar yang tepat. Yang kesembilan, kasih sayang dan memberi nasihat. Yang kesepuluh, mengambil pelajaran. Yang kesebelas, wirai atau menjaga diri dari yang haram dan subhat pada masa belajar. Yang ke-12, mencari penyebab hafal dan lupa. Yang ke-13, masalah rezeki dan umur. Sifat moral yang mulia sebagai etika para penuntut ilmu yang pertama adalah kesungguhan dalam belajar. Yang kedua, punya cita-cita tinggi dalam mengejar ilmu.
seperti yang disebutkan di kitab Ta'lim Muta'alim, yang artinya selanjutnya, bagi orang yang mencari ilmu itu hendaknya rajin dan bersungguh-sungguh dan tetap kontinu. Kontinu itu tetap istiqomah. Ketiga syarat di atas telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan keridhaanku dengan mencari ilmu, tentu aku akan tunjukkan jalan untuk memperoleh ilmu yang dapat mendatangkan keridhaanku. Barang siapa yang menghendaki sesuatu disertai ketekunan, tentu akan kesampaian apa yang diharapkan. Habis itu Syekh Syadiduddin Asy-Syairozi pernah membacakan syair kepadaku. Syair tersebut milik Imam Syafi'i, yang artinya ketekunan itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh, dan ketekunan itu bisa juga membukakan pintu yang tertutup. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi kesulitan ketika belajar. Kenapa sih kita harus sabar? Karena di balik kesabaran itu pasti ada sesuatu hal yang membuat kita bahagia, karena Allah tidak akan pernah menguji hambanya dari batas kemampuan hambanya. Itu. Yang keempat, hormat kepada teman dan kepada guru. Selain hormat kepada guru, kita juga harus hormat kepada teman, karena kita itu sama-sama manusia. Jadi kita harus hormat kepada teman, dan tidak hanya memudahkan guru, juga kita harus memudahkan teman sebagaimana kita diperlakukan teman. Yang kelima, menghindarkan diri dari akhlak yang tercela. Yang keenam, memuliakan kitab. Sistem belajar Imam Al-Zarnuji. Imam Al-Zarnuji menggunakan metode menghafal sebagai metode pokok dalam pembelajaran. Kekuatan akal dalam menangkap respon-respon dari luar sangat penting dalam usaha pemahaman suatu makna. Tapi selain itu, metode menghafal Imam Al-Zarnuji juga menganjurkan bagi anak didik untuk berdiskusi, karena manfaat diskusi lebih besar daripada sekedar mengulangi. Sebab dalam diskusi, selain mengulangi, juga menambah ilmu pengetahuan. Menurutku sistem diskusi ini sangat bagus untuk anak didik, karena selain kita disuruh untuk berpikir kritis, kita juga di situ dituntut untuk saling menyuarakan ide-ide yang ada di otak kita. Jadi kita bisa menggabungkan ide si A dengan si B dengan si C dan menjadikan satu, tidak hanya menghafal. Kalau menghafal saja itu pasti kurang, karena isi pikiran anak tidak tertuang dalam sebuah forum gitu. Habis itu, pentingnya ilmu menurut Imam Az-Zarnuji. Keutamaan ilmu hanya karena ia menjadi wasilah atau pengantar menuju ketakwaan yang menyebabkan seseorang berhak mendapat kemuliaan di sisi Allah dan kebahagiaan abadi. Sebagaimana Muhammad bin Hasan bin Abdullah menjelaskan dengan syair, tuntutlah ilmu, karena ilmu merupakan perhiasan bagi pemiliknya, keunggulan dan pertanda segala pujian. Habis itu, tujuan evaluasi adalah untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat proses belajar, untuk proses belajar untuk memperbaiki atau mengganti yang menghambat dan mempertahankan yang mendukung. Menurut Imam Al-Zarnuji, evaluasi pendidikan disebut dengan al-hisab atau al-muhasabah, yaitu proses menghitung, menimbang, dan menilai guna mengontrol efektivitas serta efisiensi usaha pendidikan. Evaluasi itu sendiri tidak hanya ditunjukkan kepada peserta didik, tetapi juga mencakup semua pihak yang terlibat dalam pendidikan seperti ortu, orang tua, pimpinan, guru, yayasan, atau lembaga lainnya.
Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Dadah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.